Shalom sahabat setia, dimanapun sahabat setia berada. Jumpa kembali dengan Sabda Setia, renungan harian GKJ Salatiga. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hamba memperkatakan firman dan para pendengar, pemirsa, sahabat setia yang akan mendengarkan, biarlah kami ada dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami beri makna nilai arti dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Setia pada hari ini mengambil sebuah tema besar masih menjadi berkat. Dan subtema pada saat ini adalah tentang bau yang harum. Bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Yang demikian firman-Nya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Demikian firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, apakah sahabat setia pernah masuk dalam sebuah ruangan, kemudian tanpa banyak kata, kemudian sobat setia mencium bau yang harum di ruangan tersebut? Saya yakin kita semua pernah ada dalam situasi tersebut. Masuk ruangan, wah baunya kok harum ya. Bahkan masuk toilet pun wah baunya harum. Tanpa banyak kata kita berekspresi segar harum. Nah, analogi kita membau dalam sebuah ruangan itu juga menggambarkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, kehadiran kita juga senantiasa membawa bau harum, membawa bau wangian Kristus. Di mana kita berada, tanpa banyak kata, hidup kita seharusnya adalah sebuah pesan yang menguatkan, menghiburkan. Pesan yang menguatkan, menghiburkan, yang berasal dari Kristus. Nah, dalam surat 2 Korintus ini, Paulus mempertegas bahwa hidup orang percaya adalah bau harum dari Kristus. Artinya apa, saudara? Setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan kita, dan sikap kita terhadap sesama itu menghadirkan keharuman karakter Kristus. Dimanapun saudara berada, bukan malah sebaliknya kita membawa bau-bau yang tidak harum, bau-bau yang menyengat, bau apek bau yang membuat mungkin kita mual dan lain sebagainya. Nah, selain itu, menghadirkan keharuman Kristus itu bukan hanya di sebuah tempat yang rohani, gereja, di persekutuan, tempat yang baik-baik saja, bahkan di tempat yang tidak baik. Tempat yang mungkin orang mengatakan bukan tempat yang rohani. Kita dipanggil untuk menyebarkan wangi Kristus. Mari saat ini kita bertanya dalam diri kita, apakah sesamaku bisa mencium wangi Kristus dalam hidupku? Atau sesamaku malah mencium bau busuk
bau kepahitan, bau keangkuhan, bau kepalsuan dalam diriku. Dalam konteks dunia pekerjaan, ketika rekan kerja Anda mengalami tekanan yang berat karena masalah keluarga, tantangan hambatan yang dihadapi, kira-kira bagaimana sikap Anda? Anda tahu rekan kerja Anda punya masalah. Apakah Anda akan memilih menggosip, menceritakan masalah dia ke orang lain? Atau Anda memilih untuk menghindar, biarin itu masalah dia, tak cuek? Atau Anda memilih hadir, mendengarkan, dan berempati, dan mendoakan? Mungkin Anda tidak begitu dekat dengan teman Anda, rekan kerja Anda bisa berdoa, mungkin diam-diam mendoakan dia, supaya Tuhan menolong dia, menguatkan dia. Bahkan, Tuhan, aku siap jika Tuhan memakai aku untuk menjadi berkat bagi rekan kerjaku. Atau dalam keluarga, ketika dalam keluargamu ada ketegangan, konflik, apakah saudara mau menyebarkan bau harum di tengah-tengah keluargamu dengan memilih untuk tidak memperuncing masalah, melainkan sebaliknya, dengan kerendahan hati mengajak anggota keluarga untuk saling memaafkan, merendahkan hati untuk mengedepankan kebersamaan, menciptakan suasana damai. Sahabat setia, saat orang banyak menebar benih kebencian, mari kita memilih memberikan kata penguatan yang menghibur dan menyejukkan kehidupan sama kita. Inilah wujud dari menyebar wangi Kristus. Selamat menjadi pembawa berkat dengan membawa bau harum Kristus dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jadikan kami menjadi pembawa berkat di tengah-tengah situasi di mana kami berada, dengan membawa bau harum Kristus tengah kehidupan sesama kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk bisa menjadi pembawa berkat dengan membawa bau harum Kristus di tengah-tengah situasi di mana kami berada. Inilah doa kami yang kami naikkan pada surga dengan beralaskan nama Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini kebersamaan kita dengan Sabda Setia. Sampai ketemu di waktu-waktu selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.